Nah Pak, kan tadi udah kita bicara soal dalang juga ya Pak. Ini khususnya dalang nih Pak. Apa saja sih Pak kendala kalau selama mendalang tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin Pak. Kendala saat mendalang ya? Yang jelas itu nanti kalau mendalang itu biasanya ceritanya itu dipesan mendadak. Mendadak Pak? Ya. Kayak tahu bulat. Ya, mendadak tahu bulat. Betul. Tapi ini bukan tahu bulat. Tapi cerita yang mendadak. Jadi dalang itu hanya dipesan besok pentas tanggal sekian ya Pak. Oke dan sebagainya, beres di tempat ini beres. Nah, ketika datang di sana baru nanti dikasih jamuan, makan, minum, baru mangkeh kula nyuwun saya nanti minta cerita atau lakon atau kisah tentang titik-titik seperti itu, misalnya tentang Duryudana gugur atau tentang Rabine Gathotkaca gitu, dan sebagainya. Itu mendadak Mbak, jadi harus persiapan mental dari sisi cerita itu dulu, dan harus kalau tidak siap maka kan grogi. Waduh, itu lakon itu saya belum hafal ya, padahal berapa kisah yang harus dihafalkan dari epos Mahabharata dan Ramayana itu banyak sekali. Belum lagi ragamnya nanti kalau dari India masuk ke Jawa masih dipecah lagi Yogyakarta, Surakarta, Banyumas itu mempunyai tradisi yang sendiri-sendiri Mbak. Jadi nanti kalau tidak siap nanti akan mengedonkan mentalnya. Dan kendalanya kadang kita belum mesti mengenal kebiasaannya masyarakat ketika kita pentas itu apa gitu. Jadi nanti kalau biasanya kalau sini itu model yang klasik suka, tapi kadang kita salah tebak, kita memberikannya sajian yang kontemporer atau sudah diinovasi dan sebagainya. Jadi bisa kena prank oleh masyarakat gitu. Gitu. Oh, prank ya Pak? Iya, gitu, kena prank ya. Kalau saat ini Bapak masih mendalang Pak? Kan menjadi guru nih. Iya, kalau ada job ya tetap saya layani gitu. Kalau saya tanya nih Pak, inspirasi Pak, kan udah jadi guru nih Pak, kenapa sih masih jadi dalang gitu? Kasarannya gitu Pak, udah ada pekerjaan nih, udah tetap enak gitu jadi PNS, kenapa masih ngambil dalang gitu Pak? Itu semacam gimana ya, kalau sudah namanya hobi itu tidak bisa terlepas Mbak. Misalnya Mbaknya sudah jadi seseorang yang sukses atau apa, tapi hobinya naik sepeda, bisa-bisa Mbaknya datang di tempat kerjanya bukan naik motor tapi naik sepeda. Oh, bener. Jadi itu bukan masalah enak dan tidak, tapi panggilan hati, panggilan jiwa untuk menjadi dalang itu karena kebanggaan tersendiri. Tidak semua orang bisa mendalang loh. Iya ya juga kan? Pak. Nah. Tidak semua orang bisa mendalang tentunya ya. Iya. Tapi dengan belajar tentunya masih bisa ya Pak. Bisa, sangat bisa. Semua orang bisa loh. Ya, bisa dipelajari, apalagi sekarang banyak YouTube, banyak tutorial. Mau belajar podcast juga bisa, mau belajar dalang juga bisa, mau belajar bongkar mesin juga bisa, banyak gitu Mbak. Kalau kan yang menginspirasi ini adalah panggilan hati nih Pak. Iya. Nah kalau pendukungnya sendiri Pak mungkin. Maksudnya pendukung? Pendukungnya Bapak selama ini menjalani pekerjaan ini gitu. Oh gitu. Ya selama ini saya didukung oleh keluarga, terutama istri saya. Jadi kalau berkarya apapun pasti didukung. Jadi istri saya tahu kalau saya baru berkarya itu memang pengorbanannya juga lumayan gitu. Misalnya mau buat komposisi kerawitan, mau mendalang itu persiapannya apa saja, mau melatih grup itu, melatih grup ini persiapannya apa saja itu istri saya tahu suka dukanya. Jadi nomor satu adalah dukungan dari keluarga, terutama istri saya. Wah, hebat banget ya nih keluarganya Bapak ini mendukung sekali Iya. Kalau dalang gitu Pak, kan tadi udah disebutin nih, kalau kita tuh ada panggilan hati itu semua bisa belajar nih Pak. Iya, Nah bisa. kalau tips and triknya sendiri Pak, kalau kita pengen jadi seorang pedalang gitu yang ideal lah Pak, bahasanya gitu gimana, apa yang harus kita persiapkan gitu Pak? Yang dipersiapkan tadi belajar sudah ya, kalau sudah ya berarti tinggal marketingnya bagaimana, seperti orang jualan itu promonya bagaimana. Pedalang juga pakai promo. Iya jelas promo.
Kadang juga pakai diskon. Oh, diskon. Kalau bercandanya seorang dalang biasanya, wes nanggapo aku aja, panggillah saya pentas saja. Nanti konsumsi saya bawa sendiri. Saya nanti bawa tenda sendiri, nanti bawa apa? Biar apa? Saking-sakingnya biar nanti dipanggil untuk pentas. Kalau kamu manggil saya nanti saya kasih hadiah gitu. Itu bercandanya sampai seperti itu. Ya. Promo lah. Ya kayak kalau buka restoran kan kadang kita sering kan mengalami, oh ini ada promo gratisan gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Cari peluang untuk menunjukkan karya saya. Kalau sudah ketahuan karyanya, nanti baru orang akan mau memanggil kita. Kalau orang Jawa istilahnya jenang dulu baru jeneng. Jeneng dulu baru jenang, terbalik, maaf. Jeneng dulu baru jenang. Iya, orang kalau sudah punya nama, rezeki itu mengikuti, Pak. Tapi kalau sudah namanya di blacklist, ya sudah game. Mau dipromo-promokan, mau disodor-sodorkan, orang juga tidak mau. Kalau sudah orang punya nama itu, uang akan datang sendiri. Itu yang bisa kita bentuk. Jeneng dulu baru jenang. Nah, ingat nih teman-teman. Jeneng dulu baru jenang. Misalnya nih pokoknya nih besok bisa terkenal, banyak orang yang pengen mendaftar di sini, mungkin banyak sponsor, banyak apa yang nanti akan mendanai dan bisa untuk hidup yang layak. Kok seorang pedalang nih Pak, kan biasanya bicaranya di depan umum nih Pak. Nah, cara kita untuk memposisikan diri nih Pak agar terlihat nggak gugup gitu Pak, itu gimana Pak biasanya mengatasi rasa itu gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semua ini. Adakah dalang yang berbicara di depan tidak umum? Nah, itu makanya ini. Ya, nggak ada kan? Berarti di depan umum semua. Berarti yang pertama adalah mental. Mental. Nah, ini catat ya. Yang pertama adalah mental. Nyalinya harus besar dulu. Karena kalau tidak bernyali besar menjadi dalang itu pasti apa ya? Wah, ketika menjadi dalang di dalam kamar bagus, ketika di luar kamar atau di dalam kamar mandi bagus ya. Kalau suluk wah sudah anjraing kampus gitu, wah sudah ketika di dalam bagus anjraing kan jadi jelek gitu karena grogi biasanya kalau nervous terus jadi meredek, lupa syair, lupa nada, konsentrasi kacau dan sebagainya. Mental dulu, terus kuasai ilmunya itu ya tadi dengan belajar dan fasihkan dengan apa berlatih, cuma itu aja. Pokoknya praktis dulu ya Pak. Iya, mental dulu. Catat ya, mentalnya itu harus dipersiapkan nih ya untuk teman-teman semua nih. Terus Pak, kalau setahu saya Pak, kalau salah boleh dikoreksi nih Pak. Boleh. Kalau wayang biasanya ada dialognya gitu Pak. Nah ya. itu kan tertulis naskah gitu ya Pak? Atau gimana? Itu ada pacuan? Oh iya. Kalau wayang itu ada dialognya. Kalau kita di Gaya Jogja sering dengan menyebutnya adalah pocapan. Pocapan. Ya, kalau Surakarta biasanya ginem. Guneman. Kayak nama orang ya. Ya, ginem. Tapi bukan Bu Ginem. Mbak Ginem. Ya, bukan itu. Nah, itu harus tahu. Tadi yang ditanyakan harus ada itunya ya. Iya, ada dialognya, naskah gitu. Ya ada naskahnya apa tidak. Kalau dahulu orang itu karena belum berkembang budaya tulis, itu biasanya mereka hafalan, jadi seingatnya improvisasi ya tanpa naskah. Tapi perkembangan zaman mungkin ada yang belajar, bahkan dalam profesional ada yang bagus membaca naskah wayang itu seperti tidak membaca. Jadi beliau pakai naskah tapi tidak kelihatan membaca. Tapi sastranya karena membaca lebih terarah. Tapi kalau sekarang itu kita bisa belajar dengan naskah juga tidak masalah. Lama-lama naskah dilepas. Karena kalau yang tidak terbiasa, naskah itu justru malah mengganggu. Kan tidak bebas. Iya, ada patokannya gitu Pak. Iya, saya ngobrol ini di naskah kan gitu. Nggak enak, iya toh? Iya, benar sekali Pak. Nah, Anda juga menjadi host di naskah, terlalu baca ini nomor 1 pertanyaannya. Makanya terlalu tepat juga nggak enak gitu. Ya. Kalau cara menghafalkan sendiri Pak, kan dialognya mungkin banyak ya Pak. Ya. Kalau mungkin cara kita biar cepat hafal gitu Pak. Cepat hafal, ya harus familiar.
familiar. Berarti praktis dulu ya Pak? Iya, harus Pokoknya sering apa-apa dulu dengar, praktis, gitu. sering lihat, terus tahu ilmunya. Oh, kalau Gatot Kaca itu menyuarakannya seperti ini, Antawacananya seperti ini. Makanya dulu kalau kuliah di itu apa? Di pedalangan itu ada istilahnya mata kuliah retorika. Jadi berulah suara itu. Misalnya mengolah suaranya biar jadi bagus itu bagaimana, nada, karakter dan sebagainya itu ada. Kalau nah kan Bapak kan seorang dalang iya, terus pengawit juga iya, seorang guru juga iya lah. Kalau penghargaannya Pak, prestasi yang ditorehkan gitu Pak selama mendalang dan pengawit mungkin guru juga apa aja Pak, mungkin bisa dijabarkan mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah nih yang kepo tentunya. Tujuannya untuk apa Mbak? Nah biar gini Pak, wah Bapak ini pengalamannya banyak nih. Oke. Nah, prestasinya juga harus gimana nih dari teman-teman semua mungkin. Berarti bukan takabur ya ini ya? Bukan takabur Pak. Oke. Silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Dari perspektif paling lama saya ya, prestasi pertama kali yang saya dapatkan itu yang membuat saya menjadi percaya diri hingga sebesar ini itu adalah ketika kelas 4 SD. Saya itu diketahui oleh guru saya ketika SD itu bisa menggambar wayang. Karena dulu ada prakarya bebas di kelas 3 saya mengumpulkan karya wayang buatan saya sendiri. Ceritanya kalau orang Jawa istilahnya dipaido. Mosok dipaido itu tidak dipercaya. Iya Pak. Mosok sih bisa buat wayang seperti itu. Oke, saya dites. Terus saya kemudian singkat cerita dipercaya, diikutkan lomba. Ketika dulu di Purna Budaya itu lomba menggambar wayang tingkat provinsi DIY. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Ribut banget nih Bapak tadi. Jadi juara 1 setingkat DIY. Dan itu ceritanya unik itu. Itu karena saya mendapatkan juara 1 itu karena yang lainnya tuh mengeblak pola. Saya tidak mengeblak pola karena saya sudah hafal. Dulu saya tidak percaya diri. Loh, itu kan pada berebutan contoh wayangnya itu. Nah, saya ketinggalan ceritanya. Terus saya ditanya sama guru saya, "Kowe ngerang nganggo pola iso ora?" "Oh, saged, Pak." "Bisa, Pak." Terus saya menggambar. Kebetulan jurinya itu tidak melihat hasilnya saja, tapi prosesnya. Jadi saya menggambar langsung itu sampai pewarnaan sampai finish sudah langsung dicatat. Nah, hasil juara 1. Kemudian masih dalam rangka SD saya dikirim tukar lukisan di Kyoto, Jepang. Sampai Jadi terpilih, juga, ya, karya saya terpilih. Ketika itu bisa masuk koran namanya Putut Santoso Nugroho, itu rasanya wow sekali. Gitu, Tahun 1993 ya. Itu sudah bisa masuk koran itu rasanya wah jenengku iki mlebu nang koran toh. Itu sudah membangkitkan. Terus ketika itu saya di SMKI melanjutkan di jurusan kerawitan. Ketika itu saya mendapatkan juara 1 di tingkat itu antar pelajar itu pengerawit, pokoknya pengerawit juara 1 gitu. Terus ketika itu lanjut lagi saya menjadi penata iringan terbaik. Jadi festival Silindra Tari 1 DIY. Jadi mau kontingen Sleman, Bantul, Kulon Progo, Yogyakarta. Kebetulan saya ketika itu dipercaya menjadi penata iringan dan kebetulan saya mendapatkan penata iringan terbaik. Jadi 1 provinsi DIY itu saya mewakili yang terbaik. Terus komposer terbaik kerawitan anak se-Jawa sebanyak 2 kali. Jadi itu ketika itu ajangnya itu diikuti oleh ada dari provinsi Bandung, ada dari Surakarta, terus Klaten, terus seluruh DIY. Kebetulan saya sempat menyabet 2 kali menjadi komposer terbaik dan itu prosesnya wow sekali Mbak. Tidak sekedar kalau diceritakan seperti ini nggak sampai subuh kan kita podcastan nih kalau diceritakan. Ya semacam seperti itulah. Terus selain itu saya kalau menjadi dalang saya belum ada penghargaan khusus, cuma menjadi narasumber itu penghargaannya modelnya seperti itu. Saya belum mendapatkan prestasi apa juara apa itu, tapi hanya pengalaman pentas saja seperti di RRI, terus seperti di desa-desa, seperti ya pokoknya pentas-pentas biasa gitulah. Terus ketika itu
Selain itu saya sering membawa anak menjadi juara 1 murid saya kerawitan. Didik gitu, Termasuk Pak. Yang pernah juara 1 di DIY itu dulu pernah dibawa ke Bali untuk pentas di sana, dapat penghargaan pentas di sana. Itu nampak kalau diceritakan semua nanti sampai subuh ini mungkin teman-teman, sampai besok mungkin sebulan kemudian nih baru selesai podcastnya. Pak, kalau untuk harapan sendiri Pak, untuk dalang muda nih yang lagi pengen belajar gitu, mungkin yang lagi memulai Pak, mungkin harapannya? Iya Pak. Ya, selalu semangat dan optimis bahwa wayang akan diterima oleh masyarakat di berbagai zaman, asalkan mau menyesuaikan diri, asalkan mau beradaptasi, tidak kaku, tapi juga tidak asal-asalan, profesional yang bagus saja. Buktinya Ki Entos saja yang menjadi dalang bisa berawal dari dalang. Tahu ceritanya Ki Entos? Wah, kebetulan. Wow, dalang terkenal sekali itu. Satu pentasnya aja ratusan juta itu. Ki Entos. Ya. Mungkin ya teman-teman habis ini langsung dicari nih. Itu bisa dari dalang bisa menjadi seorang bupati loh. Bupati mana Pak? Tegal. Oh, Tegal. Tapi sudah almarhum karena dulu ceritanya dulu. Luar biasa kan? Jadi dalang itu memang sosok yang sudah terlatih, ininya itu kerja kompleks. Jadi ya wajar lah kalau bisa seperti itu.